Molen TV. Mikoyan MiG-29 kode NATO, Fulcrum adalah pesawat tempur yang dibuat oleh Biro Desain Mikoyan Gurovik, MiG Rusia, dirancang untuk menggantikan pesawat MiG-21, MiG-23, Su-15, dan Su-17, serta untuk menyaingi pesawat tempur AS seperti F-15 Eagle dan F-16 Fighting Falcon. MiG-29 mulai beroperasi dengan Angkatan Udara Soviet pada tahun 1983. MiG-29 adalah pesawat tempur multiperan yang mampu melakukan sejumlah operasi berbeda, dan dilengkapi dengan persenjataan udara ke permukaan dan amunisi presisi. MiG-29 telah diproduksi dalam beberapa varian seperti Mikoyan MiG-29M versi multiperan, Mikoyan MiG-29K versi Angkatan Laut, dan versi paling mutakhir hingga saat ini adalah Mikoyan MiG-35. Model-model selanjutnya menampilkan mesin yang ditingkatkan, kokpit kaca dengan tuas kendali yang kompatibel dengan HOTAS, radar modern dan sensor pencarian dan pelacakan inframerah IRST, dan kapasitas bahan bakar yang ditingkatkan. Beberapa pesawat juga telah mampu melakukan pengisian bahan bakar di udara. Menyusul keruntuhan Uni Soviet, militer dari negara-negara bekas Soviet terus mengoperasikan MiG-29, yang terbesar adalah Angkatan Udara Rusia. Angkatan Udara Rusia ingin meningkatkan armada yang ada ke konfigurasi MiG-29 SMT yang dimodernisasi. Pada 2013, MiG-29 diproduksi oleh Mikoyan, anak perusahaan United Aircraft Corporation (UAC), sejak 2006. Pada tahun 1969 keberadaan program FX oleh Angkatan Udara Amerika Serikat yang menghasilkan pesawat F-15 Eagle sudah menjadi rahasia umum. Pada puncak periode Perang Dingin, fokus Soviet sebetulnya mencegah pesawat penempur Amerika terbaru itu mencapai keunggulan teknologi di atas penempur utama Soviet, maka dari itu pengembangan penempur udara baru yang memiliki kemampuan air superiority menjadi prioritas utama Soviet. Staf Panglima Soviet mengeluarkan syarat-syarat rancang bangun untuk program. Perspektifinyi Frontovye Istrebitel PFI, diartikan langsung sebagai penempur perspektif terdepan, atau penempur lanjut terdepan. Spesifikasi pesawat tersebut amatlah ambisius pada masanya, mensyaratkan jarak yang jauh, performa landasan pendek yang bagus termasuk menggunakan landasan mentah kelincahan yang baik, kecepatan di atas Mach 2, dan persenjataan yang cukup berat. Rancangan aerodinamis untuk pesawat ini kebanyakan dibuat oleh Institut Aerodinamis Rusia SAGI yang berkolaborasi dengan Biro Desain Sukhoi. Tetapi, pada tahun 1971 penelitian Soviet menunjukkan adanya kebutuhan untuk diversifikasi jenis penempur. Program PFI akhirnya ditopang dengan program LPFI Perspektifinyi Lyoki Frontovye Istrebitel, atau penempur ringan taktis lanjut, PFI dan LPFI Soviet ternyata membuat suatu keputusan yang paralel dengan keputusan AUAS yang membuat program penempur ringan, yaitu F-16 dan YF-17. Penempur PFI lalu diberi ke Sukhoi, dan menghasilkan Sukhoi Su-27, sedangkan penempur ringan dilempar ke Mikoyan. Pengerjaan rancangan spesifik yang menghasilkan produk 9, dinamai MiG-29A, dimulai pada tahun 1974, penerbangan perdana Purwarupa dilakukan pada tanggal 6 Oktober tahun 1977. Pesawat praproduksi jenis ini pertama kali ditemukan oleh satelit pengintai Amerika Serikat November tahun tersebut, dijuluki Ram-L karena terlihat di pusat pengujian penerbangan Zhukovsky di dekat kota Ramenskoye. Spekulasi awal pengamat barat bahwa Ram-L amatlah mirip penampakannya dengan YF-17 tetapi digerakkan oleh turbojet Tumansky R-25 Afterburner. Menghiraukan keterlambatan penyelesaian dalam program tersebut setelah kehilangan dua Purwarupa dalam kecelakaan yang melibatkan gangguan mesin Purwarupa ketiga pada tanggal 15 Juni tahun 1978 dan Purwarupa kelima pada tanggal 31 Oktober tahun 1980. Versi produksi MiG-29B memasuki masa bakti pada periode Agustus tahun 1983 di Pangkalan Udara Kubinka. Pengujian asimilasi operasi diselesaikan pada tahun 1984, dan pengiriman dilakukan pada tahun yang sama ke Angkatan Udara Uni Soviet.
Beban kerja yang dipecah antara LPFI dan PFI terlihat lebih jelas ketika MiG-29 ditunjuk ulang menjadi gugus tugas garis depan bersama Angkatan Udara Soviet, Russian Voенно-Vostochные Sily, VVS pada medio 1980-an. Sedangkan Su-27 yang lebih berat dan jarak tempuh lebih jauh ditugaskan untuk menyapu bersih aset udara bernilai tinggi milik NATO. MiG-29 yang lebih kecil ditugaskan untuk menggantikan tugas MiG-23 dalam penerbangan garis depan. MiG-29 diposisikan cukup dekat dengan garis depan, ditugaskan untuk memberi payung udara terhadap pergerakan pasukan mekanis Angkatan Darat Soviet. Roda pendarat yang diperkuat dan intek udara yang diproteksi dari sampah landasan membuat MiG-29 bisa beroperasi dari landasan yang rusak atau tidak diperisapkan dengan baik. Hal direncanakan oleh para ahli perang Soviet dalam situasi penyerbuan kilat lapis baja. MiG-29 juga ditugaskan untuk tugas pengawalan serangan udara dan pengiriman udara, melindungi pesawat penggempur permukaan dari penempur NATO seperti F-15 dan F-16. Penerbangan frontal MiG-29 menjamin pasukan darat Soviet melaju dengan mulus di bawah payung udara yang aman, penempur maju bersama pasukan darat dalam penyerbuan. Di dunia barat, penempur baru ini diberi nama panggilan NATO, Fulcrum A, karena MiG-29A, yang seharusnya diberi nama ini, tidak diketahui oleh dunia barat selama masa itu. MiG-29B diekspor secara luas melalui versi yang diperlemah yang dikenal sebagai MiG-29B9-12A dan MiG-29B9-12B untuk Fakta Warsawa dan non-Fakta Warsawa secara berurutan, dengan avionik yang lebih lemah dan tanpa kemampuan meluncurkan senjata nuklir. Total pembuatan sekitar 840 pesawat.